Di tengah keramaian peziarah dan pedagang, kawasan Sunan Ampel, Surabaya lebih dari sekadar destinasi wisata religi. Kawasan ini mencerminkan perpaduan budaya yang terjalin sejak lama. Akulturasi ini pun menghasilkan kuliner, salah satunya nasi kebuli. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Umayyah bercerita, awalnya sang bapak hanya berjualan es di samping penjual nasi kebuli. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini. Kita juga takut waktu itu nggak bisa. Saya takut, ya kalau bapak, soalnya saya nggak biasa jual gini, nasi kayak gini gitu loh. Terus katanya pak, insya Allah, terus ada tetangga itu bekasnya pegawainya orang Arab, jadi gitu loh. Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg. Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya. Jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa berubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh. Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar, dan sambal terasi. Kali ini saya mau mencobanya dengan krengsengan kambing. Kalau saya bilang ini adalah nasi kebuli ala Indonesia karena terbuat dari beras lokal. Tapi rempah-rempah ala Timur Tengahnya tetap terasa. Dipadukan dengan krengsengan kambing yang empuk dan manis. Bisa jadi pilihan kalau tetap mau menikmati kebuli tapi ramah di kantong. Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000. Salah satu pembeli, Syarif, dan sepupunya makan di sini sekalian berbelanja oleh-oleh umroh di Pasar Bong. Mereka yang datang dari Bangkalan, Madura baru pertama kali mencoba nasi kebuli Hajah Umayyah ini. Bagi mereka rasanya enak meski menggunakan beras lokal. Berasnya beras biasa, tetapi cita rasanya mirip begitu. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang. Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Hajah Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Selain menyesuaikan dengan kesukaan dan kebiasaan para pembeli, Abdul juga memanfaatkan ruko yang dimiliki oleh sang ayah. Jujur mungkin pasti ada orang jenuh lah dengan makanan-makanan seperti ini. Karena yang mereka lihat dari ujung ke ujung kan makanannya seperti ini. Tapi ya kita pelan-pelan dengan marketing yang kita punya, kita akan terus meluaskan lah marketing restoran ini sehingga semakin banyak orang yang kenal. Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka. Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu,
terus dibakar lagi. Asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah, yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, daging kambingnya. Masih hangat. Terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah, ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah, seperti ini. Terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin Bang dagingnya. Wah. Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari Rp40 hingga Rp350.000. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95 hingga Rp950.000. Saya pun sudah siap mencicipi nasi kebuli dengan kambing panggang. Rempah-rempahnya terasa sekali di nasi kebuli. Terus tekstur daging kambingnya ini empuk banget. Bumbunya meresap, manis gurih. Yang bikin beda adalah suasananya karena makan langsung di Kampung Arab Ampel. Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal. Seperti Muhammad yang mengatakan tak pernah merasa bosan. Makan nasi kebuli di rumah atau di luar sering dilakukan usai sholat Jumat. Menu nasi kebuli pun juga ada saat acara besar. Makan di luar pernah cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu dan juga mungkin udah dari orang tua kita ya, makanya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu loh. Kawasan Sunan Ampel disebut menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional pada masanya. Terletak strategis dekat dengan pelabuhan, Sunan Ampel menjadi saksi bisu interaksi perdagangan antara masyarakat lokal dan pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Komunitas Arab itu mampu beradaptasi dengan budaya lokal, membawa elemen budaya Timur Tengah seperti kuliner dengan mengadopsi tradisi lokal. Kerajaan Majapahit ya, setelah itu di wilayah ini dikembangkan, bangun masjid, terus dan sebagainya, peradaban. Lah dari situ mungkin banyak sekali etnis-etnis yang ada waktu itu ya Arab, Madura, Jawa dan sebagainya itu mulai berkembang di wilayah Ampel. Di sisi yang lain sebenarnya Ampel ini kan juga bagian dari pusat perdagangan waktu itu ya. Ragam nasi kebuli Kampung Ampel yang memiliki peminatnya masing-masing ini selalu menjadi warna kuliner di kota Surabaya. Kanzata Marindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.